Halo, selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan hasil laporan CRM yang telah kami kerjakan. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Baik, yang pertama yaitu Gongayu, kedua Elmo, ketiga Restu, keempat Dwi Indraswari, dan yang kelima yaitu dengan saya sendiri, Dayu Mega. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pokok pembahasan dari laporan yang sudah kami kerjakan. Adapun pokok pembahasan dari laporan kami, yaitu pada bab 1 membahas profil bisnis, profil kompetitor, dan profil industri. Pada bab 2, membahas mengenai pembahasan perhitungan, market analysis, dan juga CRM strategi. Pada bab 3, membahas mengenai kesimpulan dan juga saran. Baik, selanjutnya saya akan membahas apa saja pembahasan dari bab 1. Pembahasan dari bab 1 yang pertama yaitu profil bisnis. Adapun bagian dari profil bisnis ini, yang pertama yaitu nama usaha. Kami mengangkat usaha dari Sayus Butik. Sayus Butik merupakan sebuah UMKM yang menjual pakaian wanita serta aksesoris wanita seperti gelang, cincin, topi, tas, dan sandal wanita. Sayus Butik berdiri sejak tahun 2019 dan didirikan oleh Sayu Putu Kasih yang terletak di Jalan Tukat Ihaye 9, nomor 53 Denpasar, Banjarling Tengah. Sayus Butik memiliki banyak pilihan produk seperti gelang, cincin, topi, tas, sandal, dan juga pakaian wanita. Pada profil bisnis, selanjutnya membahas mengenai produk. Produk yang disediakan oleh Sayus Butik itu sendiri yaitu pakaian wanita dan aksesoris wanita seperti cincin, gelang, topi, dan tas. Keunggulan. Keunggulan yang dimiliki oleh Sayus Butik yaitu memiliki banyak pilihan produk yang disediakan oleh Sayus Butik itu sendiri. Selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan dari Sayus Butik itu sendiri yaitu memiliki persaingan yang sangat tinggi. Pada profil bisnis selanjutnya membahas mengenai marketing, sales, dan customer service. Pada marketing, sales, dan customer service, Sayus Butik aktif melakukan pemasaran produknya secara online. Untuk mendapatkan jangkauan customer yang lebih luas, pemasaran yang dilakukan yaitu melalui postingan media sosial Instagram. Seperti yang telah terlihat pada layar, di sana Sayus Butik melakukan promosi penjualan pakaian wanita itu melalui akun Instagram yang sudah dimiliki oleh Sayus Butik itu sendiri. Dan gambar selanjutnya, Sayus Butik juga memiliki Google Business. Dan di sebelahnya adalah promosi aksesoris dari Sayus Butik itu sendiri. Pada pembahasan profil bisnis selanjutnya yaitu bisnis model. Sayus Butik merupakan bisnis yang beroperasi dengan model bisnis B2C, business to customer, di mana Sayus Butik itu sendiri langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen. Adapun pembahasan selanjutnya dari profil bisnis yaitu profil kompetitor. Adapun profil kompetitor dari Sayus Butik itu sendiri yang pertama yaitu My Secret Boutique. Jadi, My Secret Boutique itu merupakan kompetitor di bidang yang sama seperti Sayus Butik itu sendiri. Bergerak pada bidang fashion yang memiliki berbagai macam ragam fashion terkini yang sangat diminati oleh kaum anak muda seperti dress, jersey set, dan juga jaket terkini. Dan mereka juga melakukan marketing, yaitu melalui media sosial Instagram, dan juga marketplace seperti Shopee untuk memasarkan produknya. Kompetitor yang kedua yaitu Dress by Parade. Itu merupakan kompetitor yang sama yaitu di bidang fashion, yang hanya berfokus pada dress dan juga daster yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Marketing yang mereka lakukan yaitu menggunakan media sosial Instagram dan marketplace Shopee untuk memasarkan produknya. Pada profil bisnis selanjutnya membahas
profil industri. Ada pembahasan dari profil industri. Yang pertama yaitu tren industri dan yang kedua isu industri. Pada tren atau peluang, pada size butik saat ini bisnis baju lumayan banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang sangat diperlukan pada saat ini dan seterusnya. Saat ini, penting sekali bagi masyarakat agar berpenampilan menarik pada saat bekerja. Jadi, pastinya masyarakat akan membeli pakaian selalu. Dan yang kedua yaitu isu atau ancaman. Semakin trendingnya bisnis pakaian, maka akan semakin banyak pesaingnya. Apabila di era digitalisasi saat ini, size butik hanya mengandalkan penjualan offline dan lewat post foto feed Instagram saja, itu akan memiliki dampak susahnya menonjol di kalangan anak muda ataupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka, harus ada yang namanya promosi melewati selebgram TikTok atau selebgram Instagram atau yang mempunyai followers yang banyak. Itu yang seharusnya ikut mempromosikan koleksi size butik ini. Semakin banyak orang lain memasarkan pakaian dari butik ini, dan semakin banyak review yang baik, banyak bermunculan pada sosmed butik ini, maka akan meningkatkan rating dari size butik itu sendiri. Halo, saya Dwi. Jadi saya akan menjelaskan untuk bab 2. Yang pertama ada Customer Acquisition Cost. Jadi, Customer Acquisition Cost adalah keseluruhan biaya marketing yang dialokasikan untuk mengakuisisi customer baru. Jadi, rumus untuk Customer Acquisition Cost adalah total biaya marketing dibagi jumlah customer baru. Jadi, di sini saya butik biaya marketing untuk size butik sebesar Rp0 karena size butik hanya mengandalkan postingan sosial media untuk melakukan promosi tanpa menggunakan ads atau iklan. Dan jumlah customer yang dapat diakuisisi adalah sebesar 15. Jadi customer acquisition cost pada size butik adalah sebesar Rp0. Selanjutnya ada retention rate. Jadi retention rate itu merupakan rasio jumlah pelanggan yang kembali. Untuk rumus retention rate adalah jumlah customer bertahan dibagi jumlah base customer. Untuk retention rate size butik sebesar 40%. Sedangkan untuk churn rate merupakan rasio jumlah pelanggan yang tidak kembali. Rumus churn rate adalah jumlah base customer dikurang jumlah customer bertahan dibagi jumlah base customer. Untuk churn rate dari size butik sebesar 60%. Di sini terlihat bahwa jumlah customer yang tidak kembali lebih besar dibanding jumlah customer yang kembali. Karena mengingat produk yang dijual oleh size butik berupa pakaian dan aksesoris wanita, yang dimana sifatnya jika sekali orang beli pakaian atau aksesoris dapat digunakan berulang-ulang. Jadi orang tidak perlu untuk membeli pakaian setiap bulan, sehingga customer yang tidak membeli kembali lebih besar daripada jumlah customer yang kembali karena orang tidak perlu membeli pakaian atau aksesoris setiap bulan. Selanjutnya ada gross margin. Jadi gross margin adalah rasio selisih antara pendapatan dan harga pokok penjualan dibagi dengan pendapatan. Jadi pendapatan untuk size butik sebesar 2.800.000 dan total HPP sebesar 2.200.000. Jadi gross margin untuk size butik sebesar 21,43%. Selanjutnya ada customer lifetime value. Jadi customer lifetime value adalah perkiraan nilai total yang dapat dihasilkan oleh seorang pelanggan selama periode waktu ketika mereka terus berinteraksi dengan bisnis. Jadi untuk size butik customernya ada 15,
order per customer sebesar 1,7, order sebesar 19, average order value sebesar 150.000, gross margin sebesar 21%, churn sebesar 60%, average lifetime sebesar 1,7, sehingga LTV-nya sebesar 67.861. Dan untuk transaction, revenue, dan gross profit dapat dilihat di tabel sebelahnya. Selanjutnya untuk total GP-nya sebesar 1.017.925. Untuk clients-nya sebesar 15 dan si LTV-nya sebesar 67.861. Selanjutnya ada customer equity. Jadi customer equity adalah total nilai ekonomi yang diberikan pelanggan selama berinteraksi dengan bisnis. Jadi pada tabel ini angka-angka yang kami dapatkan kami ambil dari tabel-tabel sebelumnya. Di sini ada yang pertama ada current customer base, di sini ada 15. Estimate retention rate kita pakai 40%. Estimate annual profit sebesar 67.000. New customer without marketing sebesar 6. New customer with marketing sebesar 0. Dan annual total cost of customer marketing sebesar 150.000. Dan tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan dari tabel yang di atas. Jadi kita mendapatkan customer equity with marketing sebesar minus 13 juta. Selanjutnya ada customer equity without marketing sebesar 7 juta. Customer equity existing customer only sebesar 1 juta. Jadi di sini ada customer equity without marketing untuk 10 tahun. Jadi di sini customer equity without marketingnya sebesar 7.326.992. Selanjutnya ada return of customer. Jadi ROC yang kami dapatkan sebesar 10,56%. ROC kami dapatkan dengan menghitung discounted net profit contribution dengan cara 1 juta dikurang 900 dibagi 1 juta. Jadi hasil yang kami dapatkan adalah 10,56%. Selanjutnya ada product life cycle. Berdasarkan perhitungan sebelumnya didapatkan bahwa penjualan produk sales butik masih tergolong cukup kecil dan marketnya pun juga belum luas, maka disimpulkan bahwa produk life cycle sales butik berada pada tahapan introduction, di mana perusahaan sedang berusaha memperkenalkan produk kepada konsumen dan berusaha untuk membangun kesadaran konsumen terhadap produk. Dan di tahap ini juga sales butik lebih berfokus pada pengenalan produk untuk meningkatkan produk life cycle ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan growth. Kali ini saya akan menjelaskan tentang market analysis. Pada market analysis terdapat customer portfolio, di mana di sana ada nama pelanggan yaitu Ayu Cantika sebagai model, kemudian kontaknya, dan kemudian alamatnya, dan kemudian ada demografi, pekerjaan, pembelian terakhirnya, frekuensi pembelian, dan channel preferensinya yang sering membeli offline atau online. Kemudian next ada customer segment. Di sini ada geografi. Dari sisi geografinya, Sayus Butik ini menyasar di wilayah dan pasar. Dari segi demografi, Sayus Butik ini menyasar dengan wanita yang berusia 20-40 tahun yang memiliki penghasilan. Dalam psikografinya, butik ini menyasar wanita yang mencari pakaian dan aksesoris wanita. Kemudian dalam perilakunya, dari Sayu Butik ini menyasar masyarakat yang ingin tampil modis. Dengan adanya produk dari butik ini dapat membantu meningkatkan percaya diri ketika kita menggunakan produk Sayu Butik ini.
seperti baju wanita dan yang lainnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan dari strategi analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, menawarkan produk berkualitas tinggi dan desain yang menarik. Selanjutnya menyediakan berbagai macam pakaian dan aksesoris wanita. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Lokasi toko sedikit sulit untuk ditemukan. Selanjutnya persaingan yang sengit di industri mode dapat mengurangi profitabilitas. Selanjutnya tren mode cepat berubah. Selanjutnya yang ketiga, opportunity atau peluang. Fashion online membuka toko online yang menawarkan pakaian wanita secara eksklusif. Fokus pada pengalaman belanja online yang mudah dan aman, serta memberikan opsi pengembalian yang fleksibel. Selanjutnya yang keempat, threat atau ancaman. Perubahan tren atau mode cepat dalam preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk. Selanjutnya ada strategi picket fence. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menawarkan suatu promosi atau diskon pada waktu tertentu. Dengan cara ini dapat menjadikan cara mempertahankan pelanggan serta meningkatkan kunjungan pelanggan baru. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan layanan pelanggan yang berkualitas, yaitu untuk meningkatkan branding, menarik pelanggan potensial dan mempromosikan produk, peluncuran koleksi baru. Selanjutnya yang ketiga ada tanda pengenal yang unik, seperti membuatkan atau menciptakan produk khusus dan logo yang unik. Selanjutnya yang keempat, memberikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan bisa custom baju sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada strategi loyalty program, yaitu program atau rewards. Banyak perusahaan menggunakan program poin atau reward untuk mendorong pelanggan agar kembali. Misalnya, setiap pembelian memberi pelanggan poin yang bisa ditukarkan dengan diskon. Selanjutnya ada strategi set KPI. Yang pertama, meningkatkan customer relation rate minimal sebanyak 80%. Yang kedua, menargetkan pemasaran menggunakan sosial media ADS seperti Instagram ADS dan TikTok ADS. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kesimpulan dari proyek kelompok kami. Itu pada kesimpulannya, Sayu Butik merupakan sebuah UMKM yang menjual pakaian wanita serta aksesoris wanita seperti gelang, cincin, topi, tas, sandal wanita. Sayu Butik berdiri sejak tahun 2019, didirikan oleh Sayu Putu Kasih. Sayu Butik masih berada pada tahapan introduction pada produk life cycle, sehingga masih banyak pengembangan yang harus dilakukan. Sayu Butik saat ini memiliki kelemahan, yaitu banyaknya persaingan dalam sektor bisnis pakaian wanita, sehingga membuat Sayu Butik kurang menonjol di pasaran dan membuat penjualan pakaian wanita kurang meningkat. Dengan kekurangan dan masalah yang dialami saat ini maupun kedepannya, Sayu Butik harus meningkatkan sarana promosi agar Sayu Butik bisa lebih dikenal banyak, sehingga penjualan pada Sayu Butik akan terus meningkat. Selanjutnya, ada pun saran dari proyek kelompok kami, yaitu yang pertama bagi penulis. Dengan dibuatkan laporan ini diharapkan bagi penulis untuk memahami penerapan CRM yang baik di dunia usaha. Terus yang kedua itu ada saran untuk Sayu Butik. Sayu Butik sebaiknya mulai berfokus kepada pemasaran digital lebih spesifik lagi, dikarenakan pemasaran sangat penting untuk meningkatkan jumlah pelanggan, seperti mulai mempromosikan produk Sayu Butik seperti pakaian wanita dan juga aksesoris wanita melalui Instagram atau TikTok. Dengan begitu akan semakin luas masyarakat tahu Sayu Butik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Selamat pagi dan terima kasih.